Kembali di Kompas Siang, saudara, orang tua anak balita yang dicekoki obat keras oleh babysitter mengaku sang anak kini mengalami obesitas dan tidak bisa memproduksi hormon kortisol sehingga lemas dan tidak bisa beraktivitas secara normal. Setelah kasus ini terungkap, orang tua korban kini menghentikan pemberian obat keras jenis dexamethasone dan pronisi. Sementara dampak dari penghentian obat yang mengandung steroid ini membuat korban tidak mau makan dan sering rewel. Orang tua korban mengaku kini sang anak tengah dalam proses penghentian obat secara bertahap dengan dosis yang dikurangi hingga bisa berhenti total. Kortisol, karena memang ternyata dia nggak bisa menghasilkan hormon kortisol karena selama ini obat steroidnya ini yang Dexa ini kan mengandung steroid ya kalau nggak salah. Nah itu menekan tubuh dia untuk tidak bisa menghasilkan hormon kortisolnya. Nah, hormon kortisol ini cukup penting untuk aktivitas, untuk bisa kita beraktivitas, untuk kita bisa bergerak. Makanya lemas ya? Lemas karena nggak bisa menghasilkan hormon bergeraknya itu. Tiba di mulai hari ke-7 itu anak saya itu susah makan. Hari ke-8 lebih susah lagi dan pada akhirnya hari ke-9 tuh udah nggak bisa apa-apa, tidur, lemes, nggak bisa gerak. Kemudian kita kasih pengobatan supaya dia bisa bergerak lagi, seaktivitas lagi. Nah dalam prosesnya itu yang mood swingnya itu benar-benar luar biasa. Setiap malam nangis, kadang setiap siang juga nggak bisa dikendalikan gitu. Karena kalau tiba-tiba udah nangis. Polda Jawa Timur menetapkan Nurmiatin, seorang babysitter yang mencekoki anak balita berusia 2 tahun sebagai tersangka. Polisi kini mendalami pengakuan tersangka soal informasi pemberian obat keras dari rekan sesama babysitter. Polda Jawa Timur menetapkan Nurmiatin, seorang babysitter yang mencekoki balita berusia 2 tahun sebagai tersangka. Tak hanya itu, polisi juga menahan tersangka yang tega memberikan obat keras kepada anak balita dengan alasan penggemukan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah lazim memberikan obat keras kepada anak. Bahkan ia mengaku mendapatkan informasi pemberian obat keras dari rekan sesama babysitter. Beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Ini masih kami dalami percakapan antara tersangka dengan teman-temannya. Apakah melakukan hal yang sama, ini juga masih kami dalami. Berapa lama kamu? Tahun berapa? Sebelumnya viral sebuah video interogasi tentang pemberian obat keras kepada anak balita yang dilakukan babysitter. Polisi kini masih mendalami apakah ada penambahan tersangka lain karena ada indikasi keterlibatan teman pelaku untuk mendapatkan obat yang dijual bebas di pasaran. Orang tua balita yang menjadi korban pemberian obat keras menyebut pemberian obat keras itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Pelaku awalnya tak mengakui perbuatannya, namun akhirnya mengaku obat diberikan dengan alasan untuk menambah nafsu makan. Dia nggak ngaku, awalnya dia nggak ngaku, tapi pada akhirnya dia ngaku kalau memang itu diberikan ke anak saya selama 1 tahun dan memang pembeliannya semenjak September 2023. Dari pengakuan dia, obat itu dibeli di mana? Lewat marketplace, ya. Itu sudah berapa kali untuk melakukannya? Kalau saya cek sekitar 8 kali ada pembelian. Mulai September 2003 sampai Agustus 2024. Berapa lama kamu? Babysitter Nurmiatin kini menjadi tersangka mencekoki obat keras jenis dexamethasone dan pronisi kepada anak yang diasuhnya agar sang anak nafsu makan dan gemuk. Akibatnya, korban sering muntah dan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh dan wajah. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Via Irmar sudah memiliki informasi terkait dengan kasus anak balita yang dicekoki obat keras oleh babysitternya di Surabaya, Jawa Timur. Via, untuk saat ini orang tua korban menyatakan bahwa sang anak kini mengalami kondisi lemas akibat kebanyakan menggunakan atau diberikan obat keras oleh babysitternya. Lalu seperti apa hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian?
Juno dan juga saudara, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di laboratorium yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Timur menyatakan bahwa 2 jenis obat yaitu dexamethasone dan juga pronisi ini merupakan obat yang berbahaya dan mengandung steroid, apalagi penggunaannya tanpa ada hasil pemeriksaan dan juga pengawasan dari dokter ahli. Karena apa? Karena ini merupakan obat yang berbahaya dan bisa memicu efek samping yang cukup panjang, apalagi penggunaannya dilakukan oleh seorang bayi yang masih berusia 2 tahun. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya adalah adanya gangguan pertumbuhan pada anak, salah satunya yaitu anak yang tumbuh seolah-olah gemuk, padahal sebenarnya ada gangguan hormonal yang dialami oleh anak tersebut di dalam tubuh. Lalu kemudian juga terjadi gangguan pada organ-organ tertentu di dalam tubuh, khususnya lambung. Oleh karena itu, dari Bidokes Polda Jawa Timur memastikan bahwa obat ini berbahaya dan tidak boleh digunakan oleh siapapun dan juga digunakan dimanapun tanpa ada hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter ahli, dan penggunaannya pun juga harus dalam pengawasan oleh dokter ahli tersebut. Sementara itu juga pemeriksaan dilakukan oleh polisi, baik itu melalui fisik maupun juga foto yang ditunjukkan, dan memang bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada kondisi yang memang tidak layak atau memang kondisi yang tidak seperti pada anak-anak umumnya, terutama pada bagian wajah. Oleh karena itu saat ini bayi yang berusia 2 tahun tengah menjalani perawatan dan memang tidak bisa diberhentikan secara total penggunaannya, jadi dosisnya itu harus dikurangi lambat laun dan baru kemudian bisa diberhentikan secara total. Seperti yang disampaikan oleh orang tua bayi yang berusia 2 tahun, khususnya ibunya yang bernama Linggra Kartika Halim, bahwa saat ini kondisi anaknya ini masih rewel dan juga susah makan karena efek samping dari penggunaan 2 jenis obat yang berlangsung selama 1 tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Bidokes Polda Jawa Timur. Pasir itu memang tidak bisa kita gunakan secara sembarangan, nanti akan timbul yang namanya penyalahgunaan steroid atau steroid abuse. Jadi dalam pemberiannya, dosisnya maupun lama pemberian itu harus ditentukan oleh seorang dokter yang ahli, mendapatkan wajah maupun tubuh korban itu gemuk yang tidak wajar dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang notabene badannya lebih langsing. Kemudian dari hasil pemeriksaan laborat yang ditunjukkan juga kepada kami, itu memang sudah ada gangguan dari hormon pertumbuhan atau growth hormone yang dosisnya rendah daripada dosis yang sewajarnya. Apakah obat ini memang juga untuk gemuk atau gimana? Tidak. Atau hanya berdampak saja? Tidak, steroid tidak pernah kita gunakan untuk obat untuk orang supaya jadi gemuk. Jadi, tapi efek samping dari steroid jika penggunaannya tidak sepenuhnya resep dokter atau sepenuhnya dokter, maka efek sampingnya menyebabkan pasien seolah-olah gemuk, tapi sebenarnya bukan gemuk. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa 2 jenis obat yang mengandung steroid ini bukanlah obat penggemuk badan, obat untuk penambah nafsu makan. Jadi sangat berbahaya kalau misalnya penggunaannya tanpa ada aturan dari dokter. Dan biasanya obat-obatan yang mengandung steroid ini digunakan untuk obat anti alergi, obat autoimun, dan juga obat-obat lainnya yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Dan tentu saja dengan catatan penggunaannya harus dalam pengawasan dokter, mulai dari dosis yang diberikan serta jangka waktu penggunaan dari obat yang mengandung steroid ini. Juno. Evi, untuk saat ini tersangka babysitter sempat mengaku bahwa untuk memberikan obat keras ini dari informasinya berasal dari sesama rekan babysitter. Lalu seperti apa penelusuran dari pihak kepolisian terkait dengan informasi ini?
Baik, Juno dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan. Yang pertama adalah apakah ada korban-korban lainnya dari babysitter berinisial NR ini, meskipun dalam keterangannya di hadapan polisi menyatakan bahwa tersangka berinisial NR ini baru pertama kali melakukan tindakan yang tidak sepatutnya ditiru terhadap bayi berusia 2 tahun. Tentu saja ini masih terus dilakukan pengembangan, termasuk juga yang kedua adalah polisi akan melakukan pengembangan terhadap jual beli dari obat yang dinyatakan berbahaya ini, obat keras ini, karena dari keterangan tersangka bahwa tersangka NR ini mendapatkan obat, 2 jenis obat yang berbahaya ini dari situs belanja online. Nah, nanti dari polisi akan terus melakukan pengembangan mengapa obat-obatan keras, obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini bisa diperjualbelikan secara bebas di situs online dan bahkan juga bisa didapatkan serta digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari dokter. Jadi 2 hal ini akan terus dilakukan pengembangan oleh polisi. Namun meski begitu, tentu ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, mulai dari yayasan yang menaungi ART maupun juga babysitter untuk lebih memperketat lagi orang-orang yang diterima dan juga disalurkan kepada masyarakat, serta juga evaluasi bagi orang tua agar tidak mudah percaya memberikan obat-obatan kepada anaknya yang dilakukan oleh babysitter atau ART secara sembarangan. Jadi perlu ada pengawasan secara ketat juga dari orang tua. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.